Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, jadi di video kali ini admin akan membahas mengenai 7 teori One Piece paling gila dan liar yang bahkan hingga tahun 2022 masih berpeluang terjadi. Karena ada banyak teori-teori gila mengenai cerita One Piece ini, maka bisa jadi admin akan buatkan part 2-nya. Kalau teman-teman punya teori-teori One Piece keren, boleh banget nih sampaikan di kolom komentar. Dan kalau teori kalian ternyata keren-keren nih, admin akan masukkan ke part 2-nya dan nama kalian akan admin cantumkan sebagai salah satu kontributornya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasan di video kali ini, yaitu mengenai 7 teori One Piece paling gila hingga tahun 2022. Di urutan pertama, ada teori gila yang intinya mengatakan kalau Monkey D. Dragon, ayah dari Baka Sencho kita Monkey D. Luffy, adalah mantan Admiral Angkatan Laut sebelum menjadi pemimpin dari pasukan revolusioner. Nah, teori ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2020 yang lalu dan sampai tahun 2022 ini masih banyak yang mempercayai teori ini akan menjadi kenyataan di masa depan. Teori yang bilang kalau Dragon ini adalah mantan Admiral Angkatan Laut menurut admin cukup rasional karena didukung oleh satu alasan yang kuat, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah karena Monkey D. Garp yang merupakan ayah dari Dragon. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Garp selalu menginginkan keluarganya untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut seperti yang ia tanamkan kepada Luffy dan Ace. Nah, jadi sangat memungkinkan nih kalau Garp pun juga menginginkan hal yang sama dari anaknya sendiri, yaitu Monkey D. Dragon untuk bergabung bersama Angkatan Laut. Tapi berbeda dengan Luffy dan Ace, menurut admin saat itu Dragon tidak punya alasan untuk menolak permintaan ayahnya tersebut dan akhirnya memilih bergabung menjadi bagian dari Angkatan Laut. Dengan kekuatannya yang luar biasa, lambat laun Dragon pun mendapat posisi yang tinggi sebagai seorang admiral. Nah, kemungkinan dari situ, Dragon mulai mempelajari kebusukan-kebusukan pemerintah dunia yang membuatnya memilih meninggalkan Angkatan Laut untuk membentuk pasukan revolusioner. Bagaimana? Masuk akal bukan? Jadi mari kita nantikan bersama apakah teori yang mengatakan kalau Dragon adalah mantan Admiral Angkatan Laut ini benar-benar terbukti atau justru zong. Teori gila selanjutnya mengatakan kalau Marshall Datich alias Kurohige ternyata memiliki kepribadian ganda, tapi bukan hanya satu, melainkan 3 orang sekaligus dalam satu tubuh. Nah, kalau teori yang satu ini sebenarnya sudah cukup lama juga sih, dan memang adalah salah satu teori One Piece yang paling populer. Karena meski kedengarannya gila, tapi teori ini didukung dengan argumen yang cukup kuat. Argumen pertama ialah fakta bahwa Jolly Roger atau logo bendera bajak lautnya Kurohige memiliki 3 gambar tengkorak, yang mana bajak laut pada umumnya hanya memiliki 1 tengkorak saja. Nah, Jolly Roger ini biasanya digunakan untuk melambangkan keunikan sang kapten. Misalnya gambar tengkorak dengan topi jerami punyanya Straw Hat Pirates yang melambangkan topi jeraminya Luffy sebagai kapten mereka. Ada juga logo tengkorak dengan codet 3 milik bajak laut Akagami yang melambangkan 3 goresan di matanya Shanks akibat diserang oleh Kurohige. Nah, berdasarkan analisa tersebut, cukup masuk akal bukan apabila logo 3 tengkorak milik bajak laut Kurohige melambangkan Kurohige sendiri sebagai kapten yang memiliki 3 kepribadian sekaligus di dalam satu tubuh. Kemudian alasan kedua ialah karena Kurohige mampu memakan 2 buah iblis sekaligus. Sebagai informasi, apabila seseorang memakan 2 buah iblis sekaligus, maka orang tersebut akan langsung mati. Nah, seperti yang kita tahu, Kurohige sendiri sudah memakan buah iblisnya Miyami no Mi dan juga Gura-Gura no Mi. Lalu, kenapa orang ini masih bisa hidup? Banyak yang berpendapat bahwa hal itu dikarenakan 3 kepribadiannya yang tadi. Jadi dengan analisa ini, bisa kita simpulkan Kurohige bahkan bisa memakan 1 buah iblis lagi berkat 3 kepribadian dalam tubuhnya itu. Namun, apakah teori ini benar-benar akan terbukti atau tidak? Nah, mari kita nantikan bersama.
Teori ketiga yang juga menurut admin cukup gila dan kemungkinannya terjadi cukup besar adalah mengenai penerus Joy Boy yang sebenarnya itu bisa siapa saja. Berbeda dari teori-teori sebelumnya yang merupakan buatan para fans One Piece, teori kali ini merupakan murni teori dari admin yang mana sudah admin jelaskan alasannya secara detail di video sebelumnya. Kalau kalian ingin mengeceknya, kalian bisa klik link di pojok kanan atas video kali ini dan akan admin taruh videonya di sana. Jadi singkatnya, admin berteori kalau penerus Joy Boy itu sebenarnya tidak serta-merta sudah dipilih atau diramalkan sedari dahulu, melainkan bisa siapa saja. Nah, hal itu dibuktikan dengan adanya perbedaan pendapat dari King the Wildfire dan juga Kozuki Oden. Nah, King percaya bahwa Joy Boy adalah Kaido, sementara Oden percaya bahwa Joy Boy adalah Luffy. Kaido sendiri pernah berkata di chapter 1013 yang lalu bahwa Luffy pun juga tidak bisa menjadi Joy Boy. Nah, kata juga yang digunakan oleh Kaido mengindikasikan bahwa sebelumnya Kaido pernah menganggap bahwa ada orang yang berpotensi menjadi Joy Boy. Atau lebih tepatnya, Kaido menganggap dirinya sendiri ialah penerus Joy Boy yang sebenarnya. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan teori admin yang mengatakan kalau penerus Joy Boy itu sebenarnya memang bisa siapa saja? Teori gila selanjutnya yang berpeluang menjadi kenyataan adalah teori Yamato akan menjadi next nakama terbaru Luffy setelah arc Wano Kuni berakhir. Ini juga merupakan salah satu teori yang paling banyak dibicarakan oleh para fans One Piece dan admin pun sepenuhnya mendukung teori yang satu ini. Alasannya sederhana, karena memang Yamato dengan kekuatannya yang setara komandan divisi pertama Yonko wajib dimiliki Luffy sebagai anggota baru. Sebab, musuh-musuh yang akan dihadapi Luffy akan jauh lebih berat ketimbang Kaido dan kroco-kroconya. Yamato juga tidak akan tinggal di Wano Kuni sebab Momonosuke lah yang akan menjadi shogun selanjutnya di Wano Kuni nantinya. Selain itu, Yamato juga memang sedari dahulu bercita-cita untuk keluar dari Wano dan berlayar di lautan yang luas. Tapi sayang, impiannya belum bisa tercapai akibat borgol batu laut yang mengikat pergelangan tangannya. Karena borgol tersebut sudah lepas sekarang, maka admin yakin di saat perang sudah selesai, maka Yamato akan menjalani mimpinya, yaitu berlayar di lautan yang luas sebagai kru Mugiwara selanjutnya. Teori gila One Piece berikutnya yang mungkin benar-benar akan kejadian adalah prediksi kalau bajak laut Kurohige, Shanks, pasukan revolusioner, dan juga angkatan laut akan datang ke Wano Kuni. Nah, seperti yang kita tahu nih, angkatan laut sedikitnya sudah diwakili oleh anggota CP0 yang ikut ambil bagian di perang Wano kali ini, meskipun Rob Lucci dan pasukan besarnya belum sepenuhnya turun tangan. Sementara untuk bajak lautnya Shanks dan Kurohige, mereka juga memang sudah dirumorkan sejak awal 2020 yang lalu akan muncul di Wano Kuni. Teori ini sebenarnya cukup masuk akal sih, mengingat Kurohige bisa jadi bertujuan untuk mencuri buah iblis langka yang ada di Wano Kuni saat ini. Seperti misalnya Tori-Tori Nomi model Phoenix, Uo-Uo Nomi, dan bahkan Soru-Soru Nominya milik Big Mom. Shanks yang tidak ingin hal itu terjadi pastinya akan berlayar ke Wano untuk menghentikan Kurohige dan pasukannya. Di sisi lain, pasukan revolusioner juga banyak dikabarkan akan ikut berlayar ke Wano Kuni. Meskipun menurut admin, hal ini sepertinya cukup mustahil terjadi karena harusnya Dragon, Ivankov, dan yang lainnya saat ini tengah disibukkan dengan misi penyelamatannya Sabo yang saat ini ditangkap oleh Angkatan Laut. Jadi, bagaimana menurut teman-teman nih? Siapa yang kira-kira akan beneran muncul di Perang Wano kali ini? Apakah Kurohige, Shanks, pasukan revolusioner, atau justru Angkatan Laut? Tuliskan di kolom komentar ya. Lanjut ke teori gila ke-6 dalam daftar mimin kali ini. Ada teori yang mengatakan kalau Luffy akan mendapatkan power up ketika melawan Kaido, yaitu dalam bentuk awakening buah iblis Gomu Gomu Nomi atau Gear 5 yang baru. Nah, melihat bagaimana arah pertarungan Luffy dan Kaido berjalan saat ini, harusnya apabila teori ini benar, maka salah satu dari dua power up tersebut akan muncul sebentar lagi. Awalnya, admin tidak terlalu percaya kalau awakening Gomu Gomu Nomi ini akan diperlihatkan di arc Wano Kuni. Namun,
Melihat Kid dan Lau yang sudah melakukan awakening terhadap buah iblis mereka masing-masing, maka admin jadi merasa peluang Luffy mendapatkan awakening pun akan semakin besar. Sementara untuk Gear 5-nya sendiri, yang diperkirakan akan bernama Tiger Man atau Dragon Man, juga punya kans yang sama untuk muncul. Hal itu dikarenakan setiap Luffy melawan musuh yang kuat, ia akan selalu mendapat upgrade berupa gear yang baru. Dan bukan tidak mungkin, jurus Gear 5 tersebut akan ditunjukkan Luffy untuk menjadi serangan pamungkasnya yang benar-benar dapat mengalahkan Kaido kali ini. Nah, yang mana menurut kalian lebih mungkin muncul? Awakening Gomu Gomu no Mi kah? Atau justru Gear 5-nya Luffy? Tuliskan di kolom komentar juga ya. Lalu teori gila terakhir yang baru belakangan ini sempat viral, yaitu prediksi yang mengatakan kalau bajak laut topi jerami akan melanjutkan perjalanannya ke Pulau Elbaf setelah perang di Wano kali ini berakhir. Nah, Elbaf sendiri merupakan pulaunya para raksasa dan para pejuang. Lalu, apa sih alasan yang mendasari teori gila yang satu ini? Yang pertama memang karena adanya ketertarikan Usopp sejak lama terhadap para raksasa, dimulai dari pertarungan antara Brogy dan juga Dory. Saat itu, Usopp dengan tegas mengatakan apabila ada desa yang isinya para pejuang tangguh seperti Brogy dan Dory, maka ia akan sangat ingin mengunjungi desa tersebut. Selain itu, Elbaf juga kemungkinan besar akan menjadi arc-nya Usopp untuk membuktikan diri sebagai pejuang yang gagah berani dan menghilangkan stigma pengecut yang selama ini melekat pada dirinya. Hal itu dikarenakan anggota kru topi jerami rata-rata sudah mendapatkan arc-nya masing-masing, seperti Sanji di Whole Cake Island dan Zoro di Wano Kuni. Jadi, cukup masuk akal bukan? Apabila arc selanjutnya yang bisa jadi adalah arc Pulau Elbaf akan menjadi arc-nya Usopp? Mari kita nantikan bersama juga kebenarannya. Nah, itu dia 7 teori One Piece tergila hingga tahun 2022 saat ini. Sebenarnya, masih ada banyak teori-teori gila lainnya seperti teori mengenai Akagami no Shanks, Im Sama, senjata kuno Uranus, God Valley, hingga Void Century. Teori-teori tersebut rencananya akan admin ulas di video berikutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget nih tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel FK Anime. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.